Adija. Ibu? Ibu? Ayu. Masnya? Wahyu. Nah, Bapak Ibu semua sudah tinggal di sini sudah berapa lama? Pak Haji? Udah di sini juga? Ya. Udah berapa lama Bapak Ibu tinggal di sini? 43 tahun ya. Sejak 1984 sampai saat sekarang baru dibongkar hampir 40 tahun. Jadi sudah dari tahun 1984 Sampai saat sekarang baru dibongkar. sampai sekarang. Berarti sudah hampir 40 tahun ya, 40 Pak? tahun ya. Waktu Bapak Ibu tinggal di sini itu atas izin siapa? Atau mungkin dikasih katakanlah diketahui oleh siapa? Ada RT RW yang mengetahui nggak? RT RW sejak dulu mengetahui. RT berapa ini masuknya, Pak? RT 2 RW 5 Kelurahannya masuk kelurahan mana? Rorotan. Kelurahan Rorotan. Rorotan. Bahkan saya sudah mendapatkan surat keterangan tempat tinggal dan menggarap sporadik bahasanya. Oh, jadi Bapak punya surat namanya surat sporadik. Sporadik. Bisa ditunjukin nggak suratnya? Waduh nggak bawa. Oke, nanti tolong ditunjukin untuk surat sporadik yang dikeluarkan oleh kelurahan. Dari RW. Oh, dari RW. RW berapa tadi? RT 2 RT 2 RW 5 Kelurahan Rorotan. Rorotan. Ini namanya Pak siapa? Haji Abdullah, Pak. Haji Abdullah. Sudah 40 tahun tinggal di sini. Ya. Ini dikenalnya sebagai apa namanya? Kampung apa? Kalau ini sejak dulu, Pak, Jalan Cakung Cilincing, Pak. Oh, dikenalnya Jalan Cakung Cilincing. Sampai saat sekarang. Jadi dari selama 40 tahun Bapak sudah tinggal di sini aman-aman aja. Aman, Pak. Kemudian tiba-tiba datang siapa yang mengaku pemilik tanah ini? PT Dian Swastika Santoso. Oh, jadi dia mengatasnamakan PT. PT Dian Swastika Santoso. Santoso. Datang ke sini seperti apa datangnya mereka? Baik-baik, memberikan katakanlah sosialisasi di kelurahan bahwa dia pemilik tanah ini atau bagaimana? Ya awalnya datangnya baik-baik ya, termasuk saudara saya diajak mediasi di Dobek asrama, Ya. digiring lah ya. Artinya kalau warga kecil dibawa ke tentara kan sudah ketakutan kan. Oh iya. Nah, kedua setelah saya dapat informasi, saya mengirimkan surat fasilitas ke kelurahan. Ya. Setelah itu diundang lah sama kelurahan. Ya. Tapi waktu itu jelas PT BSA ya, jadi saya ditujukan ke PT BSA dulu Pak ya. Alurnya seperti itu. Nah, setelah PT-nya. awalnya ini diklaim PT BSA. Nah, setelah ngeklaim mereka tahun 2021-2022 setelah diundang oleh lurah, ketika itu lurah bingung, ini pemilik tanahnya siapa? BSA apa siapa? Ya. Ternyata itulah PT DSS, PT Dian Swastika. Nah, di sana lah dibatin oleh Pak Lurah, termasuk ada kepolisian juga, barista ya. Ya sempat saya tanya tentang hasil perolehan dari mana. Ya. Saya bilang gitu kan, nggak bisa jawab. Justru kami ini ditawarin uang Oh, sama mereka. ditawari uang. Berapa jumlah uang yang ditawarkan? Kalau nggak salah itu 200 juta Pak. 200 juta untuk semuanya? Semuanya, Oh, atau per orang? semuanya. Oh, jadi untuk yang tinggal di sini semua Ya, akan keluarga lah, diberikan keluarga uang lah. 200 juta. 200 juta. Ya. Nah, ketika itu karena dia tidak bisa menjelaskan hasil perolehan dari mana, Ya. hari kita deklok. Tapi pernah nggak ditunjukkan bahwa mereka mempunyai surat katakanlah surat ini Pak, saya pemilik tanah ini, suratnya sertifikat atau girik atau apa gitu, pernah nggak nunjukin? Nah, di kelurahan itu sepintas ditunjukkan ke kelurahan ke bagian ada kelurahan itu HGB. Oh, HGB. Cuma Hak guna bangun. cuma sepintas saja, tidak jelas saya Oh, kan. Bapak tidak diberikan salinannya, kopiannya. Cuma di perlembar kita kan depan nggak bisa diperhatikan kan. Oh. Setelah tahun 2022 saya disomak, setelah ada pemasangan plang, saya keberatan. Ya.
Itu pun tidak tertera nomor HGB-nya pelang itu, cuma PT. Iya. Nah setelah itu saya bersurat 2 kali 3 kali saya disomasi. Nah sedangkan alamatnya surat HGB mereka Iya. itu Jalan Komplek Garden ya, dikenal dengan kawasan Iya. RT 12 Iya. RW 2. RW 2 ini masuk wilayah perumahan Garden. Street Garden. Ya. Sedangkan di sini RT 2 RW 5 jelas beda objek. Beda ya berarti. Nah, karena saya tidak mengindahkan somasi itu saya dilaporkan ke Polres. Dilaporkan ke Polres Jakarta Utara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik hati Datang. datang. Ditunjukkanlah, saya tanya dasarnya apa? Ditunjukkan. Itu sertifikatnya, fotokopinya nggak jelas. Oh gitu. Nah, nggak jelas, cuma ada alamat yang jelas berkantor di Jalan Tamrin. Nggak jelas itu. Iya. Tiba-tiba, nah ini kan udah proses hukum kan? Iya. Saya bangga kan? Akhirnya proses atau tadi yang dilaporkan di Polres Jakarta Utara berhenti begitu saja. Jadi Bapak nggak dipanggil lagi nih. Nah gini ceritanya, setelah itu kedua kali, 3 kali, 4 kali ya, saya tiba-tiba ditekan TSK. Oh tersangka. Balik, saya bangga kan, saya membuktikan supaya ini lari ke pengadilan. Kan itu kan. Setelah diajukan lagi tuh, HGB-nya baru. Loh, yang mana yang Bapak pakai ini? Beda lagi. Beda lagi. Setelah saya tanya, yang mana sih Pak? Di bank. Pak, kaget ya. Ya Pak, bukan di sini Pak, di pengadilan. Saya mengharapkan sampai saat sekarang ini tidak ada kelanjutannya. Tahun 2022, bulan puasa, ya, bulan puasa itu ketika kita pulang ke Surabaya ini dipagar Pak penuh Pak. Tahun berapa puasanya? 2022 sempat dipagar. Banyak total. Ya. Nah, setelah kita datang, ini kan udah apa ya, kalau bahasa orang awamnya masih dalam proses penegakan hukum, dia tidak pernah menindakkan proses hukum. Pakai preman juga, oknum preman. Luar biasa. Jadi tidak pernah melakukan eksekusi secara resmi Nggak ada. dari pengadilan. Nggak ada. Oh gitu. Nah ini lanjutannya gini ya. Setelah kami datang, saya cek ini kantor lurah sampai kota-kota. Tidak ada izinnya. Saya kasih tahu ke saudara. Tiba-tiba saudara tempat pengetahuan saya dibongkar lah. Karena rumah tertutup, karena ini tempat jualan, Pak. Iya. Dilaporkan perusakan. Ke Polres Jakarta Utara lagi. Nah, pengerusakan alamatnya beda juga. Jalan Cakung Kelincing. Pengerusakan. Sedangkan penyerobotan Jalan Komplek Garden RT 12 RW 2. Jelas beda, satu objek alamatnya 2. Iya. Sampai sekarang sudah setahun lebih pengerusakan tidak bisa gitu aja. Oh, jadi laporan Bapak terkait pengerusakan rumah, Ke saudara. warung ke Polres Jakarta Utara belum ada tindak lanjutnya, belum ada kelanjutannya. Iya, cuma ngambang itu aja laporan Iya. mereka. Kan nggak masuk akal. Kalau dia sebagai pemilik yang sah, mungkin perusakan masuk saudara saya kan. Iya. Nama pengerusakan Oh, jadi yang melaporkan pengerusakan siapa? PT. PT. Oh, PT melaporkan pengerusakan pagar. pengerusakan pagar. Oh, gitu. Namanya si David ya. David. David itu selalu alasan petugas PT selalu dia datang ke propos TNI sini. Iya. Ini kan ada propos. Iya. Nah setelah itu kita bongkar, malu tetap lah ya proses hukum kita tunggu sampai gimana. Iya. Saya sebagai warga negara kepingin selesai di pengadilan. Iya. Tahun 2022 ya, kita saudara saya ini menggugat ke pengadilan. Agak dekat ya, Bapak. Menggugat ke pengadilan saudara ini. Kebetulan saya nggak dikasih tahu. Pengadilan mana? Utara. Nah Jadi Pak. sempat keluarga menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena Apa gugatannya, Pak? karena penutupan ini kita punya kerugian. Oh. Banyak pohon-pohon kita, pohon pisang dirusak. Oh, jadi sempat juga ada pohon-pohon pisang, tanaman-tanaman gitu. Ya, termasuk sekarang dirusak pohon pisang. Dirusak. Ya. Nah, sama oknum preman kan. Ya. Nah, setelah itu dalam perjalanan sampai pengadilan itu putusannya NO. Oh. Jadi diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara NO. Gitu ya. Nah, itu alasannya karena mereka objeknya itu berkantor di Tamrin. Bukan persoalan objek tanahnya. Dia sudah menuntut ke Jakarta Pusat, Pengadilan Pusat, karena berkantor di Tamrin. Oh, jadi NO itu alasannya karena domisili perusahaan mereka itu adanya di Jakarta Pusat. Jadi harus menggugat di Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itulah putusan NO.
Jadi tidak pernah ditunjukkan ke mana. Iya. Data dokumen ini mereka belum tentu ditunjukkan. Iya, iya. Nah selama bertahun-tahun barulah sekarang eksekusi ini. Baru diuruk ini pakai preman. Oh, ini diuruk oleh mereka juga. Iya. Hanya kena luka Pak, kena batu sedikit ke batu. gitu ya? Jadi diuruk ya. Ini pantusan apa semua juga. Kepalanya. Iya, iya. Ini kena ini Pak. Nih. Ada yang Oh, ini bocor. ya, sempat Nih. memar ya, Tuh, berarti ya, ya? Ma'ruf ada sini Pak. Teman saya juga di sini luka pecah. Oh. Ada sini juga kepalanya Iya, iya, bocor. iya. Jadi kalau menurut saya itu Pak ya, namanya itu masuk ke pembukaan bukan resmi nih Pak. Iya, artinya kalau Premanisme gitu loh. Iya, kalau ini kan negara hukum, Iya. semestinya pihak PT melakukan eksekusi Eksekusi yang satu baik. berdasarkan putusan Putusan pengadilan. pengadilan. Ya. Berarti eksekusi Ah. itu yang dilakukan secara resmi Ya. oleh negara. Iya. Dalam hal ini ada apa namanya eksekutornya gitu. Ya. Sebenarnya ya berarti kan biang keroknya dari PT nih Pak. Money. Udah berapa kali Pak? Jadi mereka tuh sudah nggak melihat proses hukum di Polres. Nggak perlu. Jadi preman aja. Dari Yang kena Pak. Nah itu kena itu pecah itu. dianggap. Kepalanya bocor. Nah itu bocor itu. Saudara, Batu. saudara. Namanya siapa Pak? Pak Sapi. Pak Sapi. Ini kepalanya mohon maaf, kenapa? Kena batu lempar Jadi dia nyerangnya pakai batu luar dilempar. biasa. Jadi Bapak kepalanya bocor karena dilempar oleh preman-preman. Banyak ya. Saat gusuran atau Mempertahankan. pembongkaran ini Waktu dipertahankan. Sebelum Premanisme itu. Nah selalu ini yang dari PT ini seru nongkrong di Propos TNI. Di Propos TNI termasuk tadi ada kanit Ini mediasi. lagi. Baju. Mediasi itu kanit malah pembongkaran dibiarin. Itu baju dadanya. Tadi. Pakai itu. Karena HP-nya diapin, Pak, HP pada Karena saya sendiri sempat HP itu Ini HP kena batu ya? Kena batu ini. sama HP-nya itu Pak. HP-nya tadi ya. Kalau saya bukan kena batu lagi, ini kena kayu atau balok. Ini merah-merah ini kena batu. Iya, kena batu. Batu sama HP-nya itu semuanya. Kita Karena ini penegak hukum. Ada yang juga maling-maling juga Pak. Akuat semua diambil. Semua digotong semua. Habis semua. Iya makanya Nyaman anak kakak. kayak minuman apa semua dihabisin minum warung itu digotong semua. Itu kan termasuk preman itu. Tadi sempat ada kanit datang Iya. ngajak mediasi karena kami ini sudah ini mau melakukan proses hukum. Kalau gak mau mediasi mau dibongkar lanjut, dibongkar itu di depan kanit, andanya dibiarin kesamaan kanitnya. Preman keliaran itu coba hebat kan? di sini mundur, di sini mundur Pak. Ini sudah mundur ini mau dilanjutin dihancurin. Nah, itu ada kanit itu. Oke, Dan. Coba hebatnya kanit Ya. celincing itu. Bapak Presiden Prabowo Subianto, di sini saya selaku Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia ingin melaporkan pada Bapak Presiden bahwa hari ini, tepatnya pada hari apa hari ini? Hari Kamis. Hari Kamis ya, tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, hari Kamis 19 Desember 2024 telah terjadi sebuah penganiayaan terhadap warga negara Indonesia ya, terutama ini bapak-bapak yang menjadi korbannya ya. Rebecca. Ada Pak Haji Abdullah ya, kemudian ini ya sampai Nina. terluka ya, boleh diperlihatkan Pak lukanya. Jadi ini luka Mundur. ya, luka bocor kepala Ada wilayah Dilempar. yang dilakukan oleh preman-preman Abri ya, di depan Abri yang Di depan dugaannya Kanek. adalah disuruh oleh David premanisme. iya, disuruh oleh David. orang yang bernama David yang mengaku orang dari perusahaan Dian PT DSS. Nah, Dian Swastika Santosa. Dian Swastika Santosa. Artinya di sini ada sebuah tindakan kriminal ya yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap warga negara Republik Indonesia. Karena mereka dianggap telah melakukan katakanlah mereka menempati sebuah tanah yang diklaim oleh perusahaan milik perusahaan. Artinya walaupun ini benar adalah milik perusahaan, katakanlah mereka memiliki alas hak yang benar, seharusnya tindakan perusahaan tidak melakukan tindakan premanisme yang melakukan pelemparan batu kepada warga yang tinggal di sini.
seharusnya mereka menempuh jalur resmi melalui pengadilan, ada putusan pengadilan, kemudian dilakukan eksekusi yang resmi oleh negara yang melibatkan aparat kepolisian, tentara, dan dari pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan kasus ini. Jadi ini adalah warga negara kita, rakyat kecil yang sebagaimana Bapak sering katakan bahwa kita selaku presiden, selaku pemerintah harus berpihak kepada wong cilik atau rakyat kecil. Hari ini terjadi ya sebuah tindakan kriminal kepada rakyat kecil atau wong cilik oleh yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian dilaporkan, semoga ini menjadi perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan tentunya Bapak Kepolisian Republik Indonesia, karena tindakan anarkis yang dilakukan oleh preman pada hari ini disaksikan langsung oleh Kanit Serse Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Betul Pak ya? Sama Bukam, Abri, Ya. TNI. Artinya dalam hal ini kalau di sini tentara kan dia memang markasnya dia, ya. Kita Tapi nggak bisa aturannya bilang. menengah, Pak. Artinya saya hanya bisa mengatakan bahwa tindakan premanisme atau anarkis, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok preman-preman itu disaksikan langsung oleh Kanit Serse Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Ini adalah saksinya. Betul Pak Dullah ya? Betul, ya. Pak Dullah benar? Tadi pada saat pelemparan dilakukan itu disaksikan langsung oleh Kanit Serse Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Itu sempat berhenti baru diajak mediasi, kalau nggak mau mediasi dilanjutkan bongkar. Ya, artinya tindakan Tinggal satu itu kan memang berharap dilakukan. Ya sudah ada, preman waktu itu masih ada kita pembongkaran. Ya, gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu demikian dilaporkan. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia memperhatikan atensi. Terima kasih. Kan tinggal 1 24 jam katanya butuh juga. Di dulu dan Rumah kami Pak, kami kalau maju di pentung Pak. Bapak sampai penegak hukum kemana Pak? Kirim ke petugas, mau kirim ke petugas. Sebuah video amatir yang direkam oleh warga yang tinggal di depan Pusbekang Angkatan Darat menunjukkan bahwa segerombolan preman menghancurkan rumah-rumah warga dan mengintimidasi warga yang tinggal di RT 2 Antaranya dia RW Pak, ini wilayah 5 Kelurahan Rorotan, Jakarta Timur. penegak hukum itu rakyat. Ini adalah Keadilannya. gerombolan-gerombolan preman Orang tua Pak, ibu saya Pak. yang mengusir paksa warga dari rumah-rumah mereka. Menurut laporan dari warga Haji Abdullah bahwa mereka ini mengaku disuruh oleh orang yang bernama David. Ironisnya, aksi premanisme tersebut disaksikan oleh aparat kepolisian dan tentara angkatan darat tanpa ada upaya untuk melerai atau mencegah adanya korban dari pihak warga.